Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Ito terlebih dahulu supaya nanti saya bisa lebih panjang dengan Mbak Ria bahkan juga Bang Egy. Iya. Pak, kalau mungkin ada publik yang bertanya dengan mungkin pengetahuan hukum yang minim, mengingat Presiden bahkan Menko Polhukam mengatakan tidak akan membawa ke ranah hukum, bisa tidak laporan-laporan yang begitu banyak ini gugur? Tidak bisa kemudian ada laporan mengenai penghinaan Presiden karena objeknya sendiri pun tidak melaporkan. Bagaimana ini Pak Ito? Iya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam ya Mbak Caca, bahwa untuk kasus penghinaannya kan boleh dikatakan sampai saat ini belum ada rencana untuk diadukan. Tetapi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14 dan 15 itu intinya adalah membuat keonaran di masyarakat. Nah, tentunya Polri kan di sini juga harus melihat yang tadi saya sampaikan, menegakkan hukum dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. Jadi di sini juga bagaimanapun juga Polri juga harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Karena tentunya harus dicari daripada baik video-video dan lain sebagainya maupun juga reaksi dari masyarakat. Ini kan yang nanti akan menjadi alat bukti apakah memenuhi unsur pasal 14, 15 ini atau tidak. Tadi saya sampaikan bahwa tentunya di sini azas praduga tak bersalah harus dikedepankan dan Polri bekerja secara profesional dan menunggu nanti kalau memang suatu saat ada misalnya kesepakatan untuk mungkin ada kesepakatan untuk restoratif justice ya Polri akan menghormati masalah itu dan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Ya, tapi intinya di sini memang sudah ada hal-hal yang membuat masyarakat kondisi masyarakat ini terganggu ya. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih Pak Ito, mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya tanya kepada Mbak Ria. Mbak Ria, dari Presiden sendiri tidak mau melaporkan. Kenapa kemudian sikap PDIP berbeda dengan Presiden Jokowi? Apalagi ini ada restoratif justice, kan Bang Rocky sudah minta maaf. Kalau bilang minta maaf, saya udah nonton ya video minta maafnya ya. Video minta maafnya kan tidak ke Pak Jokowi, ya. Dan sepertinya juga tidak dalam konteks dengan tulus untuk meminta maaf, tapi lebih kepada menjelaskan dalam konsep pembenaran beliau melakukan seperti itu. Bang Rocky melakukan ucapan-ucapan yang menurut saya itu udah terlalu lebay ya gitu ya. Mengatakan presiden bajingan tolol itu menurut saya itu udah keterlaluan ya. Mau apapun alasan atau substansinya seperti tadi juga Bang Egy jelaskan, kita lihat substansinya. Silahkan mau kritik sekeras-kerasnya terhadap presiden, mau kepada siapapun kita. Tapi ketika sudah mengucapkan kalimat bajingan tolol kepada seorang manusia dan kebetulan manusianya ini adalah Pak Jokowi yang seorang presiden Republik Indonesia, saya pikir sah-sah saja. Atau masyarakat pada saat ini ada yang marah, menurut saya ya disitulah diuji apakah Indonesia ini masih punya yang namanya norma-norma hukum, masih menjunjung tinggi norma-norma sosial, masih menjunjung tinggi norma yang namanya asas namanya kepatutan, kepantasan dalam kita bersikap. Indonesia ini masih dibilang menjunjung tinggi adat ketimuran. Tapi kalau kita melihat dalam konsep yang terakhir ini, Bang Rocky mengucapkan itu bahkan mengajak orang untuk tanggal 10 Agustus untuk berdemo dengan ujaran, menurut saya sudah pada konsep pada saat itu pidatonya sudah pada ujaran kebencian ya. Menurut saya dan ditutup dengan kalimat tentang Pak Jokowi dinista seperti itu. Menurut saya kalau kita diam saja dan dibiarkan ini berlalu, saya pikir nggak ada efek jera juga untuk semua orang yang kemudian melakukan hal yang sama. Baik. Saya pikir gini loh, saya jadi ingin tanya sama Bang Rocky Gerung atau Bang Egy, ketika Bang Egy atau Bang Rocky Gerung dimaki dengan kata bajingan tolol atau ibunya, bapaknya dikatakan bajingan tolol, menurut saya kira-kira marah nggak ya? Oke. Gitu. Ya, Bang Egy boleh dijawab. Kalau misalnya Bang Egy digituin orang gitu, marah nggak? Laporin nggak? Ya harus ini ya dalam konstruk hukum. Ya. Nanti mau menjadi dakwaan, kan nanti kalau jadi pengadilan kan harus ada dakwaan. Nah, pengantarnya itu ada di dalam pasal 143 KUHP. Dia itu harus lengkap, harus cermat, harus jelas. Nah, kalau kita lihat 3 kategori ini dengan
kejelasan yang ada dalam konteks pidatonya Rocky Gerung, nggak ada nyebut Jokowi. Dia presiden, presiden bajingan, tolol, pengecut. Nggak bilang Jokowi bajingan, tolol, dan lain sebagainya. Enggak. Itu harus lihat objektif. Ini namanya objektif. Jadi wajar minta maafnya Bang Rocky tidak kepada Jokowi. Iya, begitu? itu maksud saya. Oke. Dia minta maafnya kepada ada ditafsirkan menjadi keonaran. Padahal saya ingatkan ya, Mas Ito dengan hormat ya, saya mengalami ini juga pernah dengan pasal 14, 15 itu pernah ketika saya ungkapkan ada pemilu curang. Nah, itu kan harusnya dilihat apakah berita yang saya bawa ini hoak apa enggak. Yang Rocky bilang itu hoak apa tidak. Jadi jangan langsung menjustifikasi dengan pasal 14. Juga saya nangani kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Tuduhannya begitu. Bahkan sudah dihukum 6 tahun. Kita banding dikurangi jadi 4 tahun. Ini poin pentingnya begini. Bang Egy, karena Bang Egy ini kan sering memberikan lontaran keras kritik gitu ya. Bahkan diksi yang digunakan. Mungkin pertanyaan orang yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Bang Rocky. Kalau kritik kenapa sih harus pakai kata-kata kasar? Apa sih motivasinya? Supaya didengar? Supaya viral atau apa sih Bang? Kalau motivasi ya Rocky yang tahu dong. Kalau Abang dulu? Nah, kalau saya tentunya dengan satu kategori, saya nggak pernah bicara sekasar itu. Saya nggak pernah. Artinya saya dalam posisi yang on the track dibenarkanlah secara hukum. Maka saya nggak pernah kena hukum yang hal-hal begitu. Nah, yang ingin saya lebih terangkan lagi, ini pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini pasal karet yang luar biasa. Ratna Sarumpait kena itu, saya kena, Jumhur kena, kemudian Saganda, dan itu semua tokoh-tokoh aktivis, Anton Permana juga ya. Jadi oleh karena itu, ini mestinya ya DPR ke depan lah, kalau sekarang udah nggak sempat, nggak boleh lagi ada nih pasal begini begitu. Ya, Mbak Ria. Ini yang penting ke depan tuh itu. Orang yang mengkritik apa yang satu hal lagi penting Mbak, objektivitas, diikuti dengan sistematis, baru toleran. Bagaimana saya mau toleran atau orang toleran kalau dia penjelasannya nggak sistematis, acak adut, tidak objektif, sebaliknya subjektif. Mbak Ria, ini kan jadi tidak osjubedil gitu. Ada masyarakat yang begitu tidak setuju apa yang dilakukan oleh Rocky, tapi juga ada masyarakat tidak setuju langkah PDIP melaporkan seakan-akan anti kritik. Perkataan kasar frontal itu bagian ekses dari demokrasi kita. Era sekarang memang seperti itu gitu. Sedahsyat apa sih 3 kata itu kemudian sampai menyakiti seperti apa? Jadi gini Mbak, kalau PDI Perjuangan itu selalu dari dulu, sejak saya dulu juga tim TPDI ya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, ketika Bu Mega dizolimi di zaman Orde Baru. Nah, kita pada prinsipnya PDI Perjuangan itu bukan melakukan satu tindakan dengan anarkis, tapi selalu dengan melalui satu proses-proses yang melewati proses legal, proses hukum. Dan saat ini pun PDI Perjuangan tidak melakukan hal yang sifatnya anarkis. Tapi bahwa ya Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan yang pada saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, dan ketika beliau itu direndahkan atau dihina dengan bahasa yang sangat kasar ya, kita ceklah dengan semua orang apakah mau dikatakan bajingan tolol. Orang tuanya dikatakan bajingan tolol atau dirinya. Bang Egy aja tadi nggak mau, bahkan nggak pernah mau mengucapkan kalimat kasar seperti itu. Artinya tidak dibenarkan oleh Bang Egy sendiri yang pendemo ulung ini ya. Artinya menurut saya ketika misalnya saat ini masyarakat yang marah dengan Bang Rocky atau PDI Perjuangan melakukan uji secara hukum, melihat apakah kita punya hukum masih bisa menjerat atau memberikan efek jera pada orang yang ketika mengkritik atau memberi masukan, tapi sudah keluar pada konteks yang tidak lagi melewati atau menggunakan norma-norma yang pantas, norma-norma yang asas kepatutan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Aku lebih potong. Fokus ini. Ya, kemudian sampai harkat martabat sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang harusnya saat ini tentu kita harus junjung tinggi juga, kita banggakan. Kemudian dihina dengan kata-kata yang seperti itu, menurut saya kalau kita masyarakat ada yang marah, saya pikir ya di sinilah letaknya timbul kegaduhan. Mungkin di saat satu sisi ada yang pro terhadap Bang Rocky, kemudian ada yang kontra.
hukum di sini yang berbicara apakah perbuatan itu dianggap sah dan legal secara hukum. Oke. Gitu. Kalau tinjauan hukum, saya berani adu intelektual ya. Itu tidak masalah gitu loh. Itu biasa. Karena substansi objektivitasnya itu konteksnya presiden, bukan pribadi Jokowi. Baik. Maka di sini yang harus suka nggak suka ya, saya nggak pernah puji Jokowi. Tapi dalam hal ini dia hebat loh. Saya maksudnya hebat apa? Udahlah ini kecil urusannya. Yang hebat siapa, Bang? Ini yang ngomong itu Jokowi bagus itu. Jadi Pak Jokowi Jadi hebat. jangan kalian justru mendowngrade Jokowi jadi gak bagus lagi. Oke. Berhenti itu urusan hukum. Selesai. Menko Polhukam juga begitu. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud muji siapapun, tapi dalam hal ini Jokowi benar. Oke. Dia nggak tergeming oleh karena hal-hal yang dia merasa terhina. Nah, Oke, dia di sini cerdas. Siap. menurut Saya tangkap Bang Egy bahwa jangan sampai laporan-laporan tersebut justru mendowngrade Presiden Jokowi yang Iya, sudah jangan. berjiwa besar tidak ingin membawa ke ranah hukum. Iya. Bisa damai nggak ya sesaat Iya lagi? bisa.